Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi kita di channel Lampung Creative Production. Hari ini saya tiba kembali ya di Joparo Penet untuk menjawab berbagai kebutuhan publik. Karena dari konten yang episode pertama, alhamdulillah mendapat tanggapan, respon, perhatian dari publik yang cukup luar biasa menurut saya. Alhamdulillah, terima kasih. Karena dalam waktu belum sampai 2 minggu ya, itu penonton sudah mencapai 10.000. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa tercapai 50.000. Terima kasih atas seluruh atensi publik. Oleh sebab itu, untuk menjawab, merespon, dan lebih memberikan penjelasan tentang kampung tua yang sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa inilah asal mula ya, nama kampung Joparo Penet. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyapa ya melalui bahasa Lampung. Terima kasih. Tabi pun mahap ngalimpuro jamo kutipe pun gue rumbai minak berajo selebah pengiran berajo sakti di kedua pun kutipa tinggal sansijo. Namun selawak sikam menyampaikan beberapa hal. Sikam ago nyampaikan ringgat pakai gams segala. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuro. Sikam ago presentasi buai rumbai subing tet pun. Ngurau kutei gupak pun sijo wat iko tiang ke mete surah pemandai via media sosial pun setaro tulung tenun jadi ke meduaro di mete gupak serah ngeguai yajo dandan bang nundo kebugun barang tak bersio kati ngacak peserah di metei adi wagai ke dapat sepahaman liwak gam jemah sawai makwat suyo gam dio gadau segala ulah gelik pun pebalahan ngadepai bidang sumbai sikam pandai disabbo gupak mak bakah dullah ringgat si dapat sikam tiga ke jamu publik si wat di anak lapung si Japun. Jadi ikam ulangai ya si jolah anak tuho asal subing tet. Jadi anak tuho gelagna Joparo Penet. Si terdahulu si kam kak tiga ke bahwa ijo aslinya namanya Joparo. Kira-kira lembah bahasa Indonesia si Jo kuserahkan. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa wat apu tuyuk gam minak gurun si asalna batu sangkar paguruyung diserahkan diterima oleh keturunan subing tet si wat di Jeparo si wat di Joparo Penet si Jopun. Nah, pemirsa sekalian, nah, saat ini adalah episode kedua ya sebagai lanjutan dari konten kita pertama yang mendapatkan respon luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa, pelajar, akademisi ya, itu merespon. Mereka baru tahu ternyata ya bahwa di lokasi tersebut, di lokasi yang saya bisa kita lihat ya, ini adalah apa namanya lokasi ya tempat pendaratan pertama kali turunan dari subing tet ya, seperti saya jelaskan terlebih dahulu bahwa marga Abung Siwomigo salah satunya adalah marga subing ya, itu ada 3 sistem kekerabatan, subing linggang, subing nawang, dan subing tet. Nah, itu subing tet yang telah saya sebutkan adalah dari Minak Barajo Selebah hingga ke anak keturunannya Pangeran Braja Sakti ya, mereka pertama kali memasuki
wilayah atau daerah yang masuk sekarang di Provinsi Lampung itu adalah pertama kali melalui sungai yang kita lihat ini. Inilah pertama kali yang tadinya besar ya, sekarang sangat kecil. Sungainya ya yang bisa kita lihat ya, inilah namanya Sungai Jo Paro Penet, atau lebih dikenal sekarang ini Wai Penet. Nah, ini dia. Nah, jadi tadinya besar ya, sekarang memang tidak mengalir deras lagi, bisa kita lihat ya sampai ujung sana masih. Nah, kemudian tadi sebelumnya saya waktu kecil masih melihat ya bahwa sebetulnya ini ada jalan ya. Ini jalan tidak ada tadinya. Ini langsung sungai ini tembus ke sana, langsung ke sana, dan airnya sangat deras waktu itu. Masih sisa-sisa perahu kecil sekarang masih ada. Tapi tadinya ini sungai besar. Nah, Sungai Wai Jo Paro Penet tadinya. Nah, ini akhirnya bisa dibuat jalan, bisa akses langsung ke desa seberang. Nah, gitu ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa konten yang mudah-mudahan pemirsa silakan terus ikuti program-program yang akan saya sampaikan. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah peta ya, peta dari situs makam tua Minak Braja Selbah dan Pangeran Braja Sakti tersebut. Di konten selanjutnya akan saya tunjukkan langsung ya peta asli. Fotokopinya ada, peta asli yang akan saya tunjukkan ke pemirsa, bisa diikuti, dan bisa akan saya jelaskan nanti ya siapa-siapa saja ya dari situs-situs yang ada, maksud saya namanya ya, dari Minak Braja Selbah ke anak turunannya. Nah, kemudian walaupun dari segi nama ya itu ada dalam catatan, tapi letaknya itu memang saya masih kesulitan, belum kita temukan karena posisinya yang sangat 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 rimbun oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, itu memang harus diperbaiki. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, saya akan menyampaikan terkait dengan peta ya, peta dari lokasi kampung ini karena pusatnya di sini. Itu yang pertama. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga manuskrip. Nah, manuskrip ini ada 2 komponen yang saya miliki, maksudnya. Ini adalah warisan dari Pangeran Braja Sakti. Jadi ada manuskrip bahannya dari kertas biasa, ada juga dari kertas Eropa karena terdapat tulisan watermarks-nya di situ. Kemudian ada juga ya manuskrip yang berasal dari kulit kayu halim. Nah, itu istilahnya buku lipat. Ya cukup panjang, saya belum hitung. Itu cukup panjang, nanti bisa kita lihat, kita saksikan di konten berikutnya. Jadi silakan ikuti terus. Kemudian termasuk berbagai peninggalan pusaka akan saya sampaikan. Itu ya, konten berikutnya akan saya sampaikan beberapa sisa peninggalan dari Pangeran Braja Sakti. Ya, salah satunya benda pusaka itu adalah keris yang ada saya pakai sekarang. Ini ya peninggalan, dan alhamdulillah masih saya bisa warisi ya dari Pangeran Braja Sakti. Nah, kemudian ada yang lain-lain nanti akan kita publikasi agar warisan nenek moyang kita ini bisa dinikmati oleh generasi sekarang. Kalau tanpa seperti itu, mereka tidak tahu betapa besar potensi yang ada di Lampung Timur ini. Ini harus kita gali. Nah, di samping itu masih banyak yang lain-lain peninggalan sejarah ya, misalnya pepadun. Karena itu pepadun tua, nanti kita bisa saksikan. Kita bisa bandingkan dengan pepadun-pepadun yang lain. Nah, gitu ya, nanti itu kita ada konten yang kita kaji khusus. Nah, kemudian terkait manuskrip tadi saya ulang ya, itu ada manuskrip yang dari buku ya, dari bahan kertas ya, itu yang cukup banyak, lebih dari 10 bundel yang saya punya. Nah, kalau tidak salah ya di Museum Lampung itu tidak lebih dari 40 bundel. Nah, tapi manuskrip baik itu dari kulit kayu maupun dari kertas itu lebih dari 20 ada di tempat saya. Nanti bisa kita saksikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas respon dan berbagai komentar dari publik ya di channel Lampung Creative Production. Saya silakan ikuti lagi. Jadi saya berharap ya publik yang telah melihat, membaca dan mengamati dari konten ini ya, silakan teman-teman ya pemirsa untuk mengkaji ini berita sejarah yang belum pernah kita angkat, belum pernah kita buktikan, dan belum pernah kita tunjuk. Nah, sebagai indikator ya bahwa
dari beberapa peninggalan ini ya, misalnya manuskrip yang saya miliki saat ini, warisan dari Pangeran Brajaskati, itu telah dilakukan ya, telah diteliti oleh Dreamsea dari Jakarta dan beberapa tim ahli sejarah, baik itu dari Universitas Indonesia dan didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Nah, mudah-mudahan ya mereka terus akan mengkaji itu. Nah, itu sebagai bahan kita. Nah, kemudian mungkin ada pendapat yang berbeda dari para halayak ramai, silakan. Sebaiknya kita memang ya berkaryalah gitu ya untuk anak bangsa. Nah, kemudian terkait dengan informasi yang saya sampaikan ya, tentu ini dengan beberapa petunjuk, beberapa referensi selain cerita lisan dari kakek saya, dari orang tua saya, dari orang tua-tua kampung, juga dari berbagai referensi berupa buku-buku ya, buku yang asli aksara Lampung, yang menurut sejarah yang saya baca, yang saya ketahui, ini memang induknya adalah berasal dari Palawa. Ya, kemudian Kaganga konsepnya itu Kaganga zaman dahulu dan ada zaman sekarang, memang berbeda. Walaupun itu ada persamaan ya dengan Kaganga Bugis, kemudian Kaganga Batak dan Kaganga Lampung. Juga termasuk dari Rejang, itu ada yang sama dari daerah Bengkulu sana. Nah gitu. Jadi silakan kita berkarya ya, silakan kita analisis berbagai informasi yang akan saya sampaikan berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa. Sekali lagi terima kasih. Silakan saksikan terus karena akan saya gulirkan berbagai materi-materi yang cukup penting sebagai bahan kaum muda ya, akademisi dan publik secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.